Oke, halo teman-teman dan pecinta ikan koi pada umumnya. Di vlog kali ini dan saya udah lama sekali tidak bahas mengenai pakan. Ya, jadi memang pakan koi itu adalah salah satu faktor penting untuk memaksimalkan baik itu pertumbuhan maupun kualitas dan quality ikan koi itu sendiri, teman-teman. Nah, memang ya kita pun juga ibaratnya bergeser ya Norma ya. Dulu waktu awal-awal kondisi juga masih bagus sekali. Ini mungkin bisa buat referensi juga, terutama untuk dealer-dealer medium seperti Blaze ini. Jadi Blaze ini masuknya di kategori dealer medium. Kalau yang high premium, mungkin teman-teman di Indonesia udah lebih banyak tahu, banyak juga dealer-dealer koi yang di atas kita. Tapi intinya saya kepengen share bahwa salah satu faktor penting seorang dealer seperti kami adalah operasional pakan. Itu ngaruhnya gede sekali. Tapi kita dilematik juga kalau kita mau terlalu dropin kualitas pakannya untuk perkembangan dan kualitas ikan koinya juga nggak maksimal. Jadi ini mesti harus dipertimbangkan baik-baik, terutama untuk dealer-dealer yang kolamnya lebih dari 10, ikannya yang jumlahnya ratusan bahkan sampai ribuan, atau penghobi yang punya ikan sampai puluhan sampai ratusan. Pakan ini sangat penting sekali, baik secara kualitas maupun secara harga. Nah, dulu kita pernah merek-merek import premium. Sekali lagi saya nggak mau sebut merek karena intinya sekali lagi di sini kita hanya berbagi dan tidak mau menyerang merek tertentu. Gitu loh. Bukan berarti Blaze ganti ke pakan merek ini berarti yang lainnya itu jelek, enggak. Sekali lagi ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan mengenai salah satunya adalah operasional dan cost. Itu sangat-sangat pengaruh sekali. Nah, kali ini saya akan bahas satu pakan yang sangat recommended sekali. Kebetulan ini pabrikan lokal, produksi dari Kediri Coa Koi. Ini ya, lokal kita pernah punya kesana, ini, ya. betul. Ingat ya, kita pernah vlog yang dealernya gede, kolamnya ada yang sampai ratusan ton, yang ikannya gede-gede banyak juga. Itu di sana juga ikannya termasuk nggak yang murah-murahan, dan beliau sudah lama aplikasikan pakan merek ini. Nah, dia riset sendiri ya? Yes, dan dia produksi sendiri, riset sendiri, pusatnya ada di Kediri, tapi pemasarannya sudah hampir di seluruh Indonesia. Nah, sekali lagi, Blaze ini adalah tipe dealer maupun Blaze Channel ini, kita tidak berani vlogin, kita tidak berani promosiin kalau kita belum membuktikan sendiri. Gitu. Makanya waktu itu pun saya ngomong sama beliau, saya mau coba dulu, beli dulu, kita aplikasikan, ini sekitar sudah bulan ketiga. Dan ternyata memang saya bisa menjaga kualitas baik secara pertumbuhan, tebelnya body shape, kemudian colornya, itu kita bisa aplikasikan dengan pakan ini dan dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, ini kemasan per 5 kilo. Ya, per 5 kilo gede-gede. Dan ini harganya ibaratnya seperti kita dulu harga beli per kilo. Kalau nggak salah, ingat nanti tolong ditampilin ya biar teman-teman juga tahu. Ini contoh yang high growth lah, yang high growth biasa ya, yang ibaratnya high growth standar. Ini per 5 kilo ini 200.000. Nah, dulu kita pakai merek yang import 200.000 sekilo. 1 kilo. Nah, itu sangat ngaruh sekali teman-teman kalau buat kita sebagai dealer. Makanya hari ini saya kepengen sharing dan apa sih keputusan Blaze kok mau pakai pakan ini dan berani pakai pakan ini. Sekali lagi meskipun kita dealer medium, nanti saya akan keliling ke beberapa fasilitas kolam Blaze. Ikan kita bukan ikan-ikan murahan loh. Bahkan beberapa sudah punya customer yang kolamnya sedang kita buat atau bangun. Ya, kita akan bahas, ada banyak teman-teman. Yang pertama ini ada high growth. High growth itu tentu saja untuk pertumbuhan, untuk body shape, untuk bulky dan segala macam itu high growth. Tapi sekali lagi saya ingatkan, paling penting bahan ikan. Jangan berpikir bahwa dengan dikasih pakan merek A, B, C, high mac, terus ikan yang kualitasnya biasa, bisa bulky, bisa bagus, bisa jumbo. Itu kembali lagi ke kualitas ikannya masing-masing. Ini memaksimalkan. Ingat ya, membantu. Yang kedua ada yang namanya high growth yang kualitas bawah atau ekonomi. Ada juga. Ya, itu lebih murah lagi. Saya nggak hafal, nanti tolong ditampilin. Yang ketiga ada color. Ya, yang keempat ada seperti white gem atau pure weight, itu yang untuk pencernaan, serat, kondisi puasa dan segala macam. Nah, yang kelima itu untuk all ikan seperti contohnya ikan-ikan hias atau ikan-ikan konsumsi. Jadi hebatnya dari mulai koi sampai ikan konsumsi, high mac ini produksi semua. Ya, kita sekarang coba ya. Nah, kali ini memang saya itu intinya banyak ikan-ikan yang baru masuk, yang saya butuh untuk nebelin body. Makanya ini yang saya mau buka ini yang high growth dulu nih teman-teman. Nah, yang pertama yang saya mau bahas adalah saya suka sekali pakan yang tidak berminyak secara penampakan pakannya.
Oh, biasanya kalau Yes. berminyak itu udah kelihatan ya? Udah kelihatan, dia biasanya glossy, dia biasanya seperti ada gilap-gilapnya. Biasanya nanti kita akan buktikan omongan saya, waktu diaplikasikan di air, di kolam, itu langsung airnya juga berminyak. Oh. Nah, saya suka yang pertama ini yang tidak glossy atau tidak berminyak. Yang pertama. Nah, yang kedua, ini pulen, artinya tidak gampang hancur. Oke. Ini kita tekan sampai segini, ya, dia cuma menggepeng sedikit, tapi tidak hancur yang tas gitu. Berarti nggak jadi lembut gitu ya? Betul, karena kadang ada beberapa faktor bahwa pakan kalau terlalu agak lama di air belum termakan, kalau yang gampang hancur, dia akan cepat mecah. Oh, Sehingga oke. mengotori air, ya kan? Nanti masuk ke filter, masuk ke chamber dan segala macam. Nah, yang ketiga, ini baunya ini, kalau Norma dan teman-teman bau, amisnya ini merangsang. Biasanya ikan itu lahap. Kadang ada beberapa pakan yang waktu kita bau ini amisnya nggak terlalu, ya. bahkan kelihatan banget banyak pewarnanya atau tepungnya. Ini kelihatan tanpa pewarna ini, karena warnanya warna alami. Peletnya ini, butirannya ini yang size M. Oke. Ya, ini yang size M untuk ikan-ikan medium ataupun jumbo bisa. Nah, kita sekarang akan aplikasikan, kita coba kasih makan ke kolam ya. Nah, biasanya teman-teman, saya itu kalau lebih suka pakan itu saya pindahin dulu ke ini nih. Ini kalau nggak salah per 3 kilo kayaknya. Coba ya, saya lupa. Kita pindahin ya. Woi. Ya, benar. Bus. Ya, masih ada. Oke, kayaknya 5 kilo deh. Kurang dikit kok, pas. Ini toples ini juga 5 kilo nih. Ukuran 5 kilo. Nah, jadi saya pun nyeteng untuk kebutuhan tiap kolam ini. Minta tolong, Val. Yuk kita mulai dari yang kolam 35 ton dulu tuh. Boleh. Di sana ikan-ikan nisai ukuran 45 sampai 55 BU. Ini sekali makan? Sekali makan nih biasanya saya segini 1 sampai 2 mangkok, tapi karena ini musim hujan, ingat teman-teman fasilitas Blaze ini 70% ini terbuka, nggak ada atap sama sekali. Semua nih, Ya, teman-teman. bahkan beberapa senior saya ngatain saya sinting katanya ya, gila. Nah nih, teman-teman, tuh, airnya kamu shoot, airnya nggak berminyak, tuh, nggak ada pelangi-pelanginya, nggak ada minyaknya gitu, dan ikan langsung lahap tuh, lihat tuh, karena tadi yang faktor bau amis dan dia tidak mecah atau tidak gampang hancur di air. Oke. Ya, Ini dan berarti saya udah tipe coba. ini ya kok ya, tipe pakannya itu ngambang ya? Ngambang, ini yang floating. Saya nggak tahu ya, kayaknya ada yang sinking atau enggak, tapi memang saya suka sekali pakan itu yang floating. Karena pakan itu menjadi melatih salah satunya perilaku ikan. Kalau kita kasih makan floating, dia akan sering naik ke atas. Kalau di sinking, dia akan di bawah terus. Oh iya. Nah, padahal kan kita nikmatin koi, kepengennya koinya naik ke atas dong. Apalagi yang kolamnya dalam-dalam kan. Ini kedalaman cuma 125. Tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi pakan yang belum termakan pun itu, dia tetap pulen di air, tidak pecah, tidak kotor, dan ibaratnya tidak menyebabkan kualitas air menjadi buruk atau lebih jelek. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, saya ini tekankan, Blaze ini aliran simple. Oke. Jadi nanti jangan nanya proteinnya berapa Pak, kandungan ininya berapa, lemaknya berapa, ininya berapa, gizinya berapa. Aduh, saya nggak ngerti. Yang penting ikan saya kasih, air bagus, ikannya lahap dan bodinya improve, growth-nya improve. Menurut saya itu udah oke. Seperti itu ya, kita aliran yang simpel-simpel. Nah, sekarang kita ke kolam yang angka 8 kecil. Angka 8 kecil ini ikan-ikan akenisai dan tosai. Jadi rata-rata ini ukuran masih 25 sampai 35 BU up lah. Mungkin sudah ada yang mulai tembus 40 BU. Tuh. Kalau saya itu faktor minyak itu buat saya penting sekali. Kenapa Pak? Ya, saya nggak suka banget kalau air kolam saya ini berminyak sekali dan itu akan memperberat kerja filter. Oh, Pasti. Ya, biasanya makanya yang pakan-pakan berminyak itu kalau diaplikasikan agak banyak di kolam itu biasanya airnya pun agak berkabut. Nah, ya, kita coba satu kolam lagi yang angka bulat. Norma tetap di situ. Nih. Oh, lahap banget ikannya. Jadi inilah yang salah satu bahan pertimbangan kami mengganti merek pakan itu dengan melihat perilaku ikan dan kualitas air.
Gitu. Kalau misalkan dikasih ikannya nggak nafsu, ikannya kayak makannya males-malesan, nah itu biasanya mohon maaf bukan saya ngatain pakan itu jelek ya, sekali lagi ya. Ya intinya memang ikan-ikan kita nggak suka dengan merek yang itu, gitu. Seperti itu. Tapi ini hampir semua kolam blast sudah pakai Hi-Max. Kita kombinasi masih ada pakan lokal hoki dan ada selingan juga Nippon yang import. Kita sementara pakai 3 merek itu. Tapi kali ini kita akan bahas yang Hi-Max. Yuk terakhir lagi biar teman-teman nggak ragu. Wah, jangan-jangan Pak Ade ini diendos nih, jangan-jangan Blast diendos, ya kan? Apa ini pakannya jangan-jangan jelek tapi dibagus-bagusin. Nah, salah satu kolam yang ikan-ikannya harganya paling lumayan di Blast itu yang kolam angka 8 jumbo. Itu ada sekitar berapa ya? 30 ekoran ada. Dengan size-nya itu 50 sampai 70 up. Nah, ini ya, teman-teman, landscape-nya tropis, kolam angka 8 jumbo, kapasitas kolam plus filter ini 70 tonase. Nah, biasanya tiap sore ini daun-daunnya rontok banyak. Tuh, langsung lahap. Asik sih. Jadi ini saya recommended sekali teman-teman, terutama untuk sesama dealer ataupun penjual atau seller, bahwa pakan ini kita udah hitung per bulan. Dengan pergeseran ke Hi-Max ini, nominalnya ini, cost-nya ini kerasa sekali. Ya, kita ngomongnya sudah bukan cuma 1-2 juta, tapi selisihnya hampir 8 juta sendiri. Jujur, sebulan. Nah, makanya kan buat kita salah satunya di saat-saat seperti ini, ya saya juga pesan buat sesama teman-teman dealer, baik itu dealer yang mungkin low atau medium ataupun yang high, kita intinya harus pinter-pinter mengelola manajemen terutama operasional dan perawatan ikan-ikan koi kesayangan kita. Seperti itu. Salah satunya di pakan. Ya, nanti teman-teman jangan lupa kita nanti sudah available untuk area yang Jawa Tengah. Apabila teman-teman nanti berminat untuk mencoba pakan merek Hi-Max ini, mau tipenya apa aja kita nanti tampilkan. Jangan lupa langsung kontak di bawah ini. Ya, nanti kita akan ibaratnya infokan yang cocok yang dicari untuk high growth, untuk high growth biasa, untuk color, untuk wejem atau untuk mungkin ikan konsumsi, ini sudah tersedia semua. Ya, demikian teman-teman, semoga informasi dan sharing ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, pakan merupakan salah satu faktor yang menunjang untuk perkembangan dan menjaga kualitas ikan koi kesayangan kita. Dan memang pakan ini saat ini saya lihat dari pabrik-pabrikan lokal pun itu sudah menciptakan atau menghasilkan pakan-pakan yang berkualitas. Ya, saya Adi Kurniawan. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.